Maaf, Anda harus konsisten ya. Burung, unta. Ya gimana nih? Burung, Unta berburung. Binturong tuh nama depannya siapa? Kok ujuk-ujuk nama bapaknya aja yang disebut? Adi Binturong. Oh, namanya mah Adi. Kalau perempuan, Siti binti Turong. Dakim Channel sudah mau 8 juta. Masya Allah. Binatang semua itu yang nonton? Iya. Iya, sama jinnya dan lain-lain. Lo harus ke Aviary gue. Boleh syuting di sana? Bayar. Lo pikir itu gratis? Gue bayar itu bikin juga. Dikasih gratis ngirim paket sama Jenny setahun. Deal. Assalamualaikum, apa kabar teman JNE dimanapun kamu berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, operasinya JNE ada di Indonesia. Semuanya tercover, tenang, paket tahu nyampe. Ketemu lagi sama saya Ronald Surapraja di podcast JNE Untold Story, JNE punya cerita. Saya agak terganggu ini membawakan acara karena di samping saya berisik banget. Enggak berisik. Gue masih diam dari tadi. Yang berisik burung aku. Yang berisik burung aku. Iya. Burung dalam arti sebenarnya, karena sahabat saya yang ini. Emang ada burung? Jangan ngomong dulu burung, diam dong. Rumahnya udah bisa dibilang kayak kebun binatang. Saya nggak tahu awalnya yang dia punya apa, tapi sekarang kayaknya macem-macem binatang ada. Hebatnya dia masih ngurus setiap hari, padahal sibuknya luar biasa. Irfan Hakim. Halo semuanya. Padahal ini nggak akan nyerang kan? Nggak? Hah? Nggak akan matuk gitu nggak? Enggak. Tapi enggak ada kata nggak akan matok, nggak akan gigit, nggak akan menyakiti, nggak ada kata nggak akan, karena binatang adalah binatang. Insting doang ya, nggak pakai Iya, pikiran. sebetulnya sejinak-jinaknya tetap aja ada resiko menggigit, itu ada lah. Ini adalah kakak tua. Kakak tua jamur kuning ini triton, dan juga ini termasuk kakak tua yang ukuran besar gitu, dan ini masih bayi up gitu, belum anak-anak aja ini. Bayi? Iya itu tuh. Oh, segede gini bayi juga ya? Ya nggak bayi banget, anak-anak lah. Anak-anak. Iya, tapi Usia berapa bulan anak-anak ini? ini di bawah 1 tahun. Di bawah 1 Di bawah tahun. 1 tahun ini bisa umurnya tuh puluhan tahun kalau kakak tua itu. Oh. Gitu. Aduh, dan ini udah dilindungi. Dan ini gue semua binatang gue itu bersurat. Itu Pak paling penting. Oh, dari gitu. penangkaran gitu. Oke, dari sekian banyak binatang di rumah kamu, Irfan, yang pertama dimiliki apa? Dirawat Ular. apa? Hah? Ular. Ular apa? Ular aja. Kan ular banyak dong. Oh, piton. Ular piton. Tuh, Kenapa ular piton? Kenapa Karena- harus piton pertama karena kali? tidak berbisa salah satunya. Nah, ini sisi lain dari Irfan Hakim yang mungkin teman JNE juga harus tahu. Asal muasalnya, kenapa kamu pengen melihara binatang? Kamu besar sama ular, dulu dibesarkan oleh ular. Gue ngekos aja, gue pelihara ular, Boleh sama ibu kosnya dulu? nggak apa-apa. Nggak bilang-bilang. Karena pelihara di rumah, nyokap gue nggak boleh, mendingan ke ibu kos aja. Oh, oke. Dari ular apa? Nambah apa habis itu? Ular, kura-kura, kemudian jadi gini, gue pelihara hewan sesuai dengan tempat tinggal gue. Gue pelihara ular, kenapa? Karena tidak perlu space yang besar. Kura-kura seperti itu. Dan ketika gue udah punya rumah, gue tambah kucing sama koi, tambah lagi, terus kan sampai ada burung unta, ada merak. Maaf, Anda harus konsisten ya. Burung, unta. Ya gimana nih? Burung Unta berburung. Kan burung unta mah gede atuh kan? Gede banget, bisa 2,8 meter, dan di rumah ada yang baru 11 bulan, mau 1 tahun, udah gede, udah tinggi. Sorry, berarti lahan kamu segede apa? Ya lumayan lah. Maksudnya kan itu kan hewan yang harus berjalan gitu loh. Iya, jadi kalau tiap pagi gue buka kandangnya, jalan-jalan di depan rumah gitu. Itu udah jinak. Karena gue pelihara dari kecil, dari segede ayam ya jinak. Tapi kemarin orang gue juga ditendang. Jadi senjata burung unta tuh menendang gitu sampai luka, sampai sesak. Gitu. Karena ya kena organ dalam. Dari semua binatang yang kamu punya, paling ribet perawatannya apa? Dibikin ribet-ribet, dibikin enggak gitu. Tapi yang
Ya karena itu gue di rumah juga ada kiper-kiper, gue mempekerjakan kiper berisik. Kamu punya klub sepak bola, ada kiper? Ada back, ada penyerang. Kiper itu yaitu Yang merawatnya merawat ini. hewan itu sekarang udah 7 mau 8, bahkan gue mau Wow. hire dokter hewan di Sendiri rumah. gitu? Ya. Kan sekarang dokter hewan banyak tuh yang datang ke rumah gitu. Sini nak, sini, yaudah kesana aja deh. Dari Van, gue takut mantuk. Nggak apa-apa. Dia juga pilih-pilih kok, lu jangan GR. Kakak, jangan di sini kakak. Kakak sini kakak sini. Nah, tapi hebatnya Irfan, ini pasti perawatannya butuh biaya besar sekali. Sorry, binatang buas ada nggak? Buas tuh apa? Iya, binatang buas. Kalau ikan juga ada ikan predator, itu termasuk ikan buas. Oh, iya, ada gitu. juga. Ya maksudnya kayak harimau gitu. Macan tutul, leopard. Belum suka. Oke, biayanya pasti besar ya, Van ya? Pasti besar dong, nggak mungkin nggak besar. Ya itu tanggung jawab Betul, kita. betul. Karena hewan itu kan nggak minta dipelihara oleh kita. Nah. Ketika kita memutuskan untuk pelihara Tanggung hewan, jawab dong. Tanggung jawab. Karena seumur Oke. hidup hewan itu ada di tangan kita istilahnya. Jadi gue cerita juga. Jadi gue tuh lagi bikin aviari. Aviari itu Taman burung. taman burung. Ya, kandang burung besar Kandang gitu ya. burung besar dan di dalamnya Di juga- rumah? Di rumah. Astaga. Karena harus ada ekosistemnya. Gue lagi bikin hutan mini. Hutan mini. wow, Nah, keren jadi tiap hari gue tuh banget. kalau selain syuting pagi-pagi ya gue nanam pohon, urus burung, lepasin burung. Jadi burung-burung sekarang udah hampir 200 ekor dilepaskan di aviari itu. Jadi seru, makanya Tetangga nggak protes, nggak keganggu. so far sih enggak, karena kan gue udah dapat surat izin dari BKSDA dari Semuanya bersurat ya. bersurat. Jadi Terus tidak udah ada yang gitu- ilegal kalau Iya, Irfan dan juga ya. gue dapat izin penangkaran non komersial dan itu Oh, harus udah dapat persetujuan izin. tetangga gitu dan sebagainya. Yang ditangkarkan sama kamu apa? Semua hewan kecuali primata. Primata ada apa punya? Monyet gitu-gitu Lah, kamu punya? Nggak ada izinnya. Nggak dapat izinnya. Jadi kalau aves, kemudian unggas, amfibi, reptil, mamalia, dapat Mamalnya apa aja? susu yang bersusu. Bukan iya, hewan bersusu yang memiliki glandula mamae. Kelenjar susu. Saya anak biologi loh, lumayan loh, tahu loh. Ada Kucing. seperti kucing, kemudian musang, ada juga binturong, kemudian apa lagi? Binturong tuh nama depannya siapa? Kok ujuk-ujuk nama bapaknya aja yang disebut? Adi Binturong. Oh, namanya mah Adi. Kalau perempuan Siti binti Turong. Binturong dapat dari mana itu? Ada, dan itu dari Wow. penangkaran juga. Jadi segala macam itu jangan dibiasakan mengambil dari alam. Jangan. Betul. Dan gue yakin sekali bahwa binatang itu jadi serius ya ngobrolnya. Nggak apa-apa. Jadi binatang itu memang lebih Pengen baik tahu. di alam. Tapi di sisi lain alamnya banyak yang rusak. Makanya banyak harimau kena jerat. Kemudian kemarin Gajah yang mati. tiba-tiba nggak ada kepalanya, Astagfirullah. ininya hilang. Terus udah gitu ada kemarin tuh dugong di Bangka mati. Ada lumba-lumba dibawa ke pasar buat dipotong dijual. Astaga, Segala macam aduh. itu yang di hutan dan di lautan. Kucing disakiti, anjing dipencit, Iya, dipotong. itu dipencit katang, digebukan, Dipukulin. dipotong gitu. Ya maksudnya Oke. alam itu kalau boleh jujur sudah mulai tidak bersahabat dengan isinya, termasuk manusia dan termasuk hewan. Dan hewan itu sudah tidak ada tempat tinggalnya. Kan gue sering keliling Indonesia, masuk keluar, masuk hutan dan lain-lain. Menyedihkan banget ketika gue melepas tukik di lautan aja, udah nggak bisa. Di depan gue udah ada kapal pengeruk pasir. Di hutan udah pada kocar-kacir karena dijadiin kebun apa gitu. Gue nggak nyebutin kapal sawit ya. Enggak, gitu. jangan disebutin lah. Yang tapi maksudnya jujur gue tuh sedih, kan gue sentimental ya, gue tuh bisa sampai nangis liat gitu deh. Terus banyak orang protes, kenapa lu pelihara hewan? Lah alamnya gimana? Gue bilang gitu. Jadi ayo alamnya kita perbaiki, hewannya juga ada yang memelihara sampai beranak pinak. Suatu saat gue juga berkali-kali sudah melepas liarkan. Akan dilepaskan lagi. Gitu. Jadi ya PR bersama-sama, karena kalau di dunia hewan itu ada dua sisi. Nah, sisi yang harus di alam, satu sisi lagi kita tangkarkan. Nah itu tuh seperti dua agama berbeda Dua keyakinan yang berbeda. dan tidak bisa di so far sih. Ya dua-duanya mana keyakinannya itu yang paling benar gitu tapi ya. alhamdulillah sih gue bisa main di dua-duanya. Tapi gue makanya ngomong alam lebih baik
Tapi sementara kita perbaiki alamnya dulu dan juga kita siapkan binatang-binatang yang akan mengisi alam tersebut. Jadi gue salut kepada para penangkar, salut juga pada penggiat alam. Oke, biayanya pasti besar. Tapi Irfan Hakim juga punya berapa channel tentang binatang tuh? Gue punya 4 channel YouTube. 4 channel YouTube. The Hakim's Channel itu tentang semua binatang. The Hakim's Channel. The Hakim's Channel itu udah mau 4 tahun nanti Februari. Wow. Itu konten tiap hari? Tiap hari. Terus? Yang kedua The Hakim's Aviary. Burung-burungan. Burung yaitu. Itu tayang tiap hari juga. Itu tayang 6:30, kalau yang tadi jam 3. Dan bisa 2 kali sama jam 9. Sehari 2 kali? Yang The Hakim Channel. Oke. Ada The Hakim's Junior. The Hakim's Junior itu tentang anak dan keluarga. Itu seminggu ya 3 kali, 4 kali. Satu lagi The Hakim Story. Itu tentang kegiatan sosial gue, tentang manusia, tentang gue interview orang, podcast. Semuanya tiap hari? Hampir tiap hari. Jadi satu hari gue bisa 3 sampai 5 sampai pernah 7 satu hari. Kurang cukup acara TV? Bukan kurang cukup, tapi gue ingin berkarya di Keren. TV. Iya. Di TV kan kita jadi wayang. Ketika kita jadi YouTuber, kita bisa berkarya. Idealisme kita ya. Betul. Kita berkarya tentang apa, tentang, dan gue kalau gue mau egois di TV, pemasukan cukup banget. Betul. Tapi dengan adanya YouTube, gue bisa berbagi dengan begitu banyak orang. Kameramen gue, editor gue, para kiper gue. Nah ini si YouTube udah menghasilkan lumayan banget ya, Van? Alhamdulillah. Subscriber dari tiap channel paling banyak yang mana? The Hakim Channel sudah mau 8 juta. Masya Allah. Binatang semua itu yang nonton? Iya, sama jinnya dan lain-lain. The Hakim's Aviary sudah mau 500.000 karena baru ini The Hakim's Aviary sama The Hakim's Story itu baru 4 bulan. Oh baru? Iya, 500 ribuan lah, hampir 600. The Hakim's Junior juga ya hampir 500 ribu juga, 400 sekian. Jadi di rumah kamu tuh ya ada orang, maksudnya keluarga inti, binatang banyak, tim juga banyak. 20 orang ada 30. Di rumah kamu ada 30 orang setiap hari. Oh kalau mah itu bisa 40. Van bikin RT sendiri gerak. Ketua RT-nya kamu. 40 orang di rumah. Iya, tapi kan kantor depan rumah. Kalau di rumah gue nya ya rumah tempat tinggal lah tetap. Tapi kan ada kiper juga karena ada beberapa binatang masih di sini. Oke. Di kantor yang hektik gitu. Gini. Satu hal yang saya ingin tahu teh ya dari orang yang melihara binatang adalah cara menikmatinya. Saya mah penikmat musik. Ya. Jadi saya mah duduk di sofa, putar piringan hitam, terus nyalakan hi-fi, gitu dengerin musik gitu, nikmat. Cara menikmati memiliki hewan peliharaan tuh gimana? Ketika dilihat dia anteng dengan kita, ketika lihat dia tumbuh, ketika lihat dia punya anak, ketika dia bersuara, ketika dia merespon kita, lu harus masuk ke aviary gue. Lu duduk, dengar, lihat ada air terjun, ada danau kecil, pohon kayak di hutan, burung-burung nyamperin lu, berkicau, nyamperin. Iya? Kita panggil, nyamperin, gitu. Lu harus ke aviary gue. Ah boleh. Dan itu gila. Boleh syuting di sana? Bayar. Lu pikir itu gratis? Gue bayar itu bikin juga. Dikasih gratis ngirim paket sama Jenny setahun. Deal. Gampangan ya orangnya ya. Oke, jadi obat capek juga, obat stres juga. Iya, betul. Jadi binatang itu punya energi positif. Oh. Kayak di rumah gue ada namanya Super Mega Tank. Itu akuarium besar. Astaga, 4 kali ya 3 meter. Isinya ikan predator. Itu gue Ikan predator apa contohnya? arwana dengan aligator, ada peacock bass, ada segala macam. Itu di satu tank yang sama? Ya. Dan itu agak menyalahi aturan, bukan aturan. Dia penghobi-penghobi itu gak bisa sama ini gak bisa. Tapi gue yakin binatang itu punya karakter seperti manusia. Ada pemarah, ada pemalu, ada agresif, ada extrovert, introvert, itu ada. Jadi ketika itu ya udah coba aja dulu. Oh bisa. Oh bisa. Gitu. Jadi harimau galak betul, tapi ada kok harimau baik. Kucing lucu, harimau baik. Iya ada. Harimau baik tuh gimana? Harimau baik, jinak ada. Karakternya jinak ada. Begitupun kucing baik lucu. Kucing galak ada. Wah, ada.
Bebek ngeselin ada, bebek penurut ada. Bebek ngeselin yang kayak gimana? Emang Yang ada? nyosor-nyosor, tapi gitu. Oh iya benar. Gitu. Bebek aku kebayang yang kecil yang selalu antri, bukan bebek itu ya. Angsa mungkin. Entong. Yang suka ngejar. Iya. Punya. Pernah punya. Oh pernah punya. Tapi dia mengejar aku juga Yun. Maksudnya kan pengganti anjing. Gue paling takut anjing. Jadi nggak ada. Nggak ada. Selain di Islam nggak boleh, tapi gue tidak benci anjing. Karena menurut gue interaksi dengan anjing juga suka. Walaupun netizen, ini katanya Islam, katanya sholatnya rajin, kok main sama anjing. Anjing juga ciptaan manusia, manusia ciptaan Allah. Dia najis iya, tapi kan ada aturannya. Bisa dibersihkan. Tinggal bersihin. Bukan berarti lu jadi benci anjing. Betul. Seperti itulah. Betul. Ada yang masih diincar? Yang dipengenin sama Irfan? Jerapah. Van masa melihara jerapah, Jadi Van? gue kok ke Wah, gila lu. taman safari ke kalau lihat jerapah kayak gini. Keren banget. Pasti lihat bulu matanya yang lentik bagus ya? Iya, dan lidahnya yang panjang. Kok jerapah ya Allah Irfan? Lucu banget. Karena mungkin karena gue pendek, gue pengen tinggi. Lehernya doang tapi Terus tinggi gitu-gitu jalan. Terus motifnya tuh beda. Gua sih nggak bisa ngebayangin ya kalau bener kamu punya jerapah sih gila sih. Iya. Gila sih. Susah makanannya sebetulnya. Lagi pula kan itu kan bukan hewan Indonesia, bukan hewan asli Iya. Indonesia. Tentunya akan ribet banget sih perizinannya ya. Iya. Ya. Ke gue itu, kalau gue nggak nahan nafsu atau kalau gue nggak tahu aturan, anak gajah aja ditawarin ke gue. Anak gajah lah, anoa lah, komodo lah, ada aja. Tapi kan gue taat aturan. Bagus. Nah ini harus diikutin. Sabar. Taat aturan, semuanya bersurat, berizin, legal, dan dirawat dengan sepenuh hati gitu loh. Ya. Enggak kan ada yang hanya punya binatang peliharaan hanya buat posting sosial media doang. Gue paling kesel kalau gitu. Ada lagi heboh gini, wah buat gaya-gayaan. Oh, posting gini-gini, udah harga turun, udah nggak tren, udah. Terus kemarin ketika COVID, banyak anjing-anjing dibuang. Ya ampun. Kucing-kucing dibuang. Kucing-kucing bagus, anjing-anjing bagus karena mungkin dia sudah memikirkan diri sendiri saja sudah repot dan lain-lain. Tapi itu maksudnya, ayo dong, harus hidup semati dong, gitu. Oh, gitu. Dan gue yakin kalau binatang itu bawa rezeki sendiri. Iya, maksudnya bukan ini biar hoki, biar enggak. Semua makhluk hidup itu ada rezekinya. Cacing, cicak, betul, semuanya nyamuk, ada. semua ada rezekinya. Ketika kita merawat hewan, rezeki dia itu tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai pasti akan datang ke kamu untuk dia gitu ya. Masya Allah. Dan gue yakin, dan dia bisa mendoakan kita dengan caranya. Betul. Bertasbih. Dengan caranya betul. Iya. Itu. Ini mungkin menjawab kenapa Irfan Hakim laku banget di TV. Karena binatang, anak-anaknya, pasti nganggap binatang anak-anak kamu kan? Ya. Yang harus ditanggung tuh banyak gitu ya, Pan ya. Saya juga mau melihara nanti. Melihara apa? Tapi mintanya apartemen kemarin teh. Lu mah cewek ABG, mah cewek cabean. Cari yang nggak tuaan. Iya, nggak banyak permintaan. Gitu ya. Oke. Saya akan main ke rumah kamu nanti. Emang saya perbolehkan? Kan tadi Anda sudah mengundang saya. Boleh. Ayo. Tapi jujur Van ya. Ayo. Gue tuh sayang sama semua binatang. Sayang sama semua makhluk ciptaan Allah. Tapi nggak mau kontak. Kenapa? Takut. Burung semua takut. Kucing pun lucu, megang gua nggak mau. Tapi nggak benci? Enggak. Makanya gua mah sayang, gua mah cinta sama semua makhluk ciptaan Tuhan. Kalau misalnya di rumah ada laba-laba gitu kan ya, anak-anak gua lari, gua ambil pelan-pelan. Laba-laba pindah ya, tapi pakai tisu gitu. Pindah ya, jangan di sini, anak saya takut. Tisu bekas apa? Tisu baru atau. Oh ya udah terus. Bahkan nyamuk juga. Kalau udah nyamuk, saya nggak akan pernah gini nggak. Jadi gimana? Semprot. Sarua. Maaf. Sugante bager mana? Nah, maksudnya di bayangan saya mas semua binatang tuh gitu. Kalau kucing meskipun lucu orang takutnya begitu. Bisa gitu. Maksudnya jangan bilang enggak kok kucing lucu, enggak bisa gitu. Jadi Kan ketakutan gue tuh itu gitu. Iya. Makanya kayak di rumah tuh sebetulnya istri yang paling lu takutin anjing. Anjing. Aku mah takut sama anjing. Kenapa ya? Kebayangnya tuh menggigit. Enggak, iya. Tapi gue tuh paling kesel ya, ada penyuka anjing yang kayak mandang sebelah mata ke gue yang takut anjing. Padahal menurut gue yang takut anjing itu banyak. Banyak. Dan salah satunya karena traumatik kita masa kecil. Betul. Saya kenapa takut anjing? Karena dulu pulang dari warung. Disuruh mama beli kerupuk. Di tengah jalan ke rumah teh ada sekitar 100 meter lah.
ada anjing ngeliatin gitu. Wah, anjing ngeliat, anjing kecil padahalnya. Namanya teh Heli kalau nggak salah. Oh, guguk kali. Iya, anjing kecil ngeliatin. Gua mempercepat langkah, anjing itu mempercepat langkah juga. Jadi akhirnya gua sprint melawan anjing. Dan untung pas nyampe rumah, gerbang kebuka, pintu kebuka. Terus, wah, tutup pintu. Hah, kenapa? Dikejar sama anjing. Iya. Yang gua nggak habis pikir, adakah anjing yang doyan kerupuk? Nah, anjing itu. Kenapa anjing itu doyan kerupuk? Anjing banget. Kerupuk aja dikejar. Makanya, nah itu teh bagi gua Ronald kecil traumatik. Nah, gue juga dulu. Nah, kamu kenapa? Pernah jalan di satu jalan gitu, terus ada orang lari. Saat itu gue lagi jualan kerupuk. Jangan-jangan tukang kerupuk itu saya. Jangan. Itu yang lari ke Wah, bukan yang benar. Yang benar dong. Siapa benar ini? Itu kita ternyata satu kejadian yang sama. Aing ke dagang kerupuk, mana di warung. Saya yang beli ya mungkin ya. Nih, kamu kenapa? Tapi gue gitu juga. Adegannya apa? Kejadiannya gitu juga. Pulang sekolah, tiba-tiba ada kok dengan gitu aja kan kita udah takut. Katanya kalau itu harus diam, harus jongkok. Iya. Boro-boro inget itu. Boro-boro. Kita lari, dia ikut Nah, lari. itu. Dipikir kita lagi sprint. Iya. Ya kita padahal ternyata katanya anjing itu bisa mengajak main, bisa. Tapi bisa menggigit juga. Nah, itu dia kan Ya gitu. mendingan berpikir yang buruk ya. Iya, Mending iya, kalau iya. ngajak main. Jadi itu trauma. Siun. Dan kita kan orang tua kita tuh awas hati-hati anjing, ada anjing, ada anjing. Dia takut. Sampai itu datang ke tempat shelter atau ke tempat apa sih tempat yang anjing semua, wah sama gitu. Sampai nanti gue pernah bisa meluk, udah, wah gue udah suka anjing udah. Besoknya takut lagi tapi itu harus dilawan. Iya, iya. Maksudnya gue tidak benci anjing. Gue cinta dengan semua ciptaan Allah, cuma untuk kontak nih. Nih coba sama burung Enggak, burung. Mana? Mana? Wah, ini Jayo nih. Kan gua hostnya ya. Dia bawa apa? Kalau lovebird, Ini gimana? Ini doang. Pegang doang. Pegang doang. please, Ini doang. Lihat dulu. Lihat dulu. Tapi itu keren anjir Iya, warnanya. keren banget. Warnanya keren. Keren, anjir. Nggak, itu Iya, warnanya sini. keren. Pegang, please. anjir, No. Pegang doang. No. Nggak, gue gini. Perjanjian. No, Gue no. duduk, lu duduk. Nggak. Gue nggak akan nakut-nakutin lo. Nggak. Gue bukan nakut-nakut. Nggak fun. Gue duduk. Ya duduk di situ aja. Iya. Gue duduk sini. Ular apa itu? Sini dulu. Ular apa? Ini Anjir. ini retik, tapi retik pai. Retik itu ada sanca kembang. Ini asli Indonesia. Sanca mah beracun. Tidak, sanca itu piton. Dia melilit. sanca piton dia ya. melilit sampai kamu tidak bisa nafas, kemudian kamu telan olehnya. Sarwa modar atuh aing. Jadi ini tuh ada ular terpanjang di dunia. Jadi Indonesia tuh punya retik atau sanca kembang. Salah. Yang paling panjang ular naga. Ular naga panjangnya bukan kepala. Bukan ini. Iya benar juga ya. Ini terpanjang itu. Tapi ini keren retik. warnanya monokrom. Iya, betul. Dan ini ya mutasi gitu. Nah ini pahit itu ya gini. Tuh keren ya. Bagus. Banget. Keren. Ini keren. Tuh udah itu aja. Udah, gue nggak akan nakutin lo. Makannya apa? Ya tikus, daging. 10 hari sekali. Tapi giginya tajam. Tajam lah orang dia gigit, maksudnya gigit tikusnya. Tapi ke orang nggak? Bisa, iya. Tapi karena dia terbiasa dengan manusia, dia tahu tangan manusia itu tidak bahaya untuk dia, ya udah. Oh. Tuh. Kalau ke aja. orang yang baru, Dia tidak tahu majikan. Kalau anjing tahu majikan. Burung yang tadi tahu majikan. reptil mah enggak. Reptil rata-rata tidak. Tidak tahu majikan. Iya betul. Dan lidahnya itu tuh ya itu pengganti dia. Ya indra perasanya iya, itu indra kan. perasa, kayak tongkat kayak gitu. lah. Oke. Ini berapa dulu beli? Ada. Ratusan. Bisa jadi. Enggak. Ini puluhan. Nah ini, oke. Soal binatang kita tinggalkan dulu ya. Sebentar. Gue mau ke topik berikut. Asal lu mau lurus aja. Enggak. Tanganku. Oh, itu lebih berbisa dari ular. Lu gini aja, gini. Pegang gini. Gini dong. Ayo. Enggak. Ya lu harus lawan rasa takut lu. Gue nggak akan gitu-gituin loh. Gue diam. Enggak akan ngejar gitu? Enggak. Lu pernah kan seumur hidup pernah megang ular? Pernah. Nah, udah yuk pegang. Katanya kan they can sense our fear. Ya. Ayo, pegang aja. Pegang aja. Jangan ada binatang lagi ya. Enggak.
pegang aja gini nih tuh. Dah, udah gitu dong. Siun, Nah. Udah gitu doang. Jadi kadang-kadang gini, kita takut sesuatu, pas ini begitu doang. Karena di bayangan Nah, udah kemana-mana. Begitupun kita gini, kita pengen sesuatu yang muluk-muluk. Wih, gue pengen pakai mobil ini, pengen rumah kayak Pas sudah dapat, ya gitu doang. Ngerti nggak? Oke, Ya, oke. itu. Nah ini teman Jene tahu nggak kalau Irfan Hakim ini bukan hanya orang yang mencintai binatang ya, tapi juga dulu adalah seorang duta seni Indonesia. Iya. Dulu katanya kamu kalau nari ular ya? Penari ular. Itu Ita Purnamasari. Sama itu ibunya siapa? Ibunya Renzi Milano Iya, dan Bang- Samsinya mana? Siapa nama? Emma Emma Teana. Teana. Iya. Apa dulu duta seni, jago nari ini teh. Bukan nari doang. Apa aja? Karena ketika kita dipercaya jadi duta seni ke luar negeri membawa nama baik Indonesia, nari hampir seluruh provinsi Indonesia. Jenis tariannya? Iya. Irfan bisa? Bisalah dikit-dikit. Dan Terus main musik, gamelan dan lain-lain, angklung, paduan suara dan sebagainya. Siapa yang ngajarin? Ada, jadi ada namanya itu Kabumi di UPI IKI Bandung. Oh, Kak Bumi tahu saya. Nah itu saya anggota Kabumi. Tujuan utamanya biar keluar negeri gratis awalnya, karena pemilihannya gitu. Iya betul, jalan-jalan Jalan-jalan, soalnya. iya. Tiba-tiba- Narinya mah sebentar kata kasih saya main. Iya, tapi ya prosesnya panjang. Panjang Akhirnya ya latihannya. terpilih terus makin cinta dengan kesenian tradisional. Yang paling susah tari apa sih? Dari daerah mana? Bali. Coba melototnya gimana? Bali gini. Iya bener bisaan Gitu. Karena Bali itu semua bergerak, mata pun jadi gerakan gitu Bali. Terus ya gitulah. Kok bisa Mau sih? gitu. Terus bagus-bagus Indonesia. Ih, gue mah suka. Gue tuh kalau ngelihat pertunjukan tradisional bisa Nah, sama. Saya suka binatang, tapi tidak mau kontak dengan binatang. Cinta sama binatang, gue sayang. Sama seperti gue penikmat seni, penikmat jenis senian tarian apapun, gue tonton, teater apapun gue tonton. Tapi untuk melakukan itu bisa, gitu. Pernah nyoba? Dulu waktu SMP mah, sekarang masih bisa sih. Suling Sunda yang 4 masih bisa saya. Hanya itu skill yang terakhir yang masih nempel sampai hari ini. Duta Seni Indonesia. Pensiun menjadi duta seni, kenapa? Karena sibuk di TV. Bukan pensiun lah. Masih? Maksudnya kan Gimana? Diganti sama yang baru atau apa? enggak, duta seni kan kayak misalnya saat itu dikirim ke Eropa 40 hari ke Jerman, Belanda, Belgia, Cekoslovakia, Polandia segala macam gitu. Bertemu jadi terus ada folklore festival gitu, seniman-seniman tradisional seluruh dunia kumpul satu lapangan di Belanda. Seru banget Dan itu. Indonesia keren Keren keseniannya. banget, keren. Oke, tapi lu pernah kirim binatang lewat JNE nggak? Pernah lah. Weh, Pernah lah, betul. Apaan? Cupang, terus kura-kura, dan itu tuh kenapa? Karena kan gue juga kan suka kasih giveaway apa gitu. Nah itu tuh kan harus mengambil yang terpercaya, dan juga ada proses karantina dan ini kan ada prosesnya. Betul itu. sekali. Betul, Makanya kan? kamu percaya pakai JNE. Betul. Tanaman juga. Iya, karena saya pernah ngobrol sama tim JNE. JNE pernah nganter gajah. Nganter gajah kan tidak mungkin asal ya. Iya. Ngirimin gajah pakai bubble wrap? Enggak dong, beda dong. Iya. Jadi Ada treatment prosedur khusus tanaman gitu kan, ya. dengan hewan, dengan barang ya pasti beda. Baik, oke. Saya takut ada binatang lainnya. Sekarang saatnya untuk putaran Express. Putaran Express. Ya lama. Tenang atuh. Kira-kira akan berhenti di warna apa? Orange. Aduh. Putih. Putih. Putih artinya tes pengetahuan. Di situ? Coba sehebat-hebatnya Irfan Iya, itu Hakim gue nggak tahu itu. punyakah Iya, pengetahuan tentang binatang-binatang Gak tahu eksotik ini ikan. Oh. Itu, Ini binatang apa? Gak tahu itu gue pernah lihat itu jijik banget. Lihat bagian hidungnya kayak apa, bagian mulutnya kayak apa, lihat deh. Kayak apa? Tuh lihat Kamu fantasinya kemana-mana. Ayo, itu namanya apa? Gak tahu. Kalau ada yang ngasih mau nggak melihara ikan itu? Laut kan ini? Laut.
Kamu kan punya kolamnya. Iya, tapi kan laut itu ada laut dalam segala macam. Harus memberikan tempat yang mirip Nah, dengan ini nggak tahu di mana ya. aslinya. Ini namanya blobfish. Blobfish. Blob, B-L-O-B, blobfish. Kenapa sebut blobfish? Bentuknya kayak blob. Blob. Blob tuh begitu. Iya, Blob iya. tuh begitu. Blob. Blob. Ini apa? Dugong. Dugong, betul. Bener kan? Ini apa? Ini rusa. Bukan. Deer. Bukan. Dreamstime. Memang ini keluarganya rusa. Bukan. Keluarganya rusa. Tapi ada namanya. Dan binatang ini diabadikan sebagai satu jenis mobil. Itu namanya Impala. 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 Dulu ada mobil Cadillac Impala. Ini kayak nama apa sih pecinta alam? Mapala. Mapala. Aduh. Oke. Oke, tadi itu binatang-binatang yang Nah ini nih, Nah. ini gue ini gue pernah ada yang nawarin, ini lucu banget. tapi apa? Bukan tapir. Ya bukan. Ada. Aduh. Bukan. Ini dan itu bisa jinak banget. Ini lucu banget. Lupa namanya. Makannya semut. Iya. Apa namanya? Smooth eater. Yes. Ant-eater. Semut. Ant eater. Ant-eater. Iya. Ini makannya memang semut dan ini mungkin dulu Dulu susah-susah binatangnya ih. Nah, makanya mungkin dulu ahli-ahli taksonomi Carolus Linnaeus, anjir hafal ya. Mungkin dulu bingung, ini binatang apa ya? Ngasih namanya bingung. Oh, makannya semut. Oke, ant-eater. Nggak rame. Semut udah ditemukan. Ini pemakannya. Makannya semut. Pemakan Ant-eater. semut. Bener. Nggak rame. Oke. Coba. Mana sekarang? Nah, kalau ini apa? Irfan Hakim. Ini bukannya yang tadi. Bukan. Yang tadi dugong betul. Ini bukan dugong. Bukan putri duyung. Bukan. Ini bisa nggak sih gambarnya nggak miring gini ya? Gajah laut. Bukan. Apa? Itu namanya manati. Mana tuh? Manatee betul sih. Manati. Ya itu. Iya. Iya, manati. Manatik namanya. Manate. Manati. Masih ada. Masih. Itu di foto kemarin kok. Van, masa gua ngarang nama binatang lu gila lu? Ya tahu. Maksudnya statusnya dilindungi atau enggak, dia ada di daerah mana gitu. Itu Lu adalah- kalau lu tahu jangan nama doang. Itu detail. adanya di habitatnya, di air. di air tawar. Itu binatang-binatang eksotik yang kayaknya sih mending nggak usah punya, itu mah memang di alam luar sana. Iya, di alam sih. Alam yang masih bagus yang Irfan pernah datangin, oh ini masih bagus gitu. Alam Bahdukun. Di Indonesia masih ada nggak yang kata kamu masih terjaga gitu? Oke, hari Sabtu dan Minggu besok gue mau ke Tanjung Puting? Enggak, Tanjung Puting, Sanggabuana. Sanggabuana. Nah, di sana Gunung gue 2 minggu Sanggabuana. lalu sudah nyimpen kamera kamera Ih, trap keren. itu untuk melihat apakah masih ada macan kumbang di sana. Ternyata masih ada. Besok gue Wah, satu sana mau keren. ngambil kameranya. Menurut informasi satu kamera sudah menangkap itu. Buat apa? Mengidentifikasi bahwa mereka masih Masya ada. Allah. Bahkan katanya Keren. harimau Jawa itu sebetulnya masih ada walaupun sudah dinyatakan punah. Jadi gue kalau masuk ke Ih, hutan hebat. terus tiba-tiba gini, Mas, ada jejak itu. Gue pernah lihat ada jejak macan. Tapak kakinya. Iya, terus satu sisi takut, satu sisi seneng, satu sisi pengen kabur, satu sisi pengen lihat. Lihat. Satu besok gue mau ke sana. Gunung Sanggabuana itu biaya kamu, Van? Iya. Nah. Masya Allah. Dan gak semua orang bisa melakukan itu kan. Gue dipercaya sama pemerintah, diundang untuk melakukan itu. Dan gak tahu itu senang banget gitu tuh. Hebat. Gue pernah ke Pulau Rambut di Pulau Kepulauan Seribu, Seribu itu. Di situ kan tempat burung-burung migrasi dari Betul, Australia betul. dan lain-lain. Dulu putih seperti orang lagi naik haji. Iya, pas misalnya. burung lagi Sekarang itu putih ada tapi ceplok. Entah kenapa. Karena mungkin sumber makanannya sudah nggak ada atau gimana. Dan itu gue pernah merayap di antara di sini air laut, di sini hutan, di sini kayu-kayu santigi. Biar apa? Melihat Mencari mereka. penyu bertelur dan harus lomba dulu-duluan sama si biawak.
kita telat biawak yang Betul, ngambil. betul. Dan akhirnya benar biawak yang duluan. Oh, kamu nyelamatin Bukan anak nyamanya penyu. mau meliput itu dan mengambil betul supaya di Sama si biawak itu emang dimakan. iya. Jadi di beberapa tempat biawak itu sudah overpopulasi. Oke, Gitu. oke, Dan oke, jadi oke, keren. ya ada beberapa yang harus ditahan. Gimana kenapa jadi overpopulasi? Karena rantai makanannya sudah putus. Irfan teh diangkat jadi duta apa gitu sama Kementerian Lingkungan Hidup? Enggak. Nah ini buat teman-teman yang mungkin yang menonton yang dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, Bu Siti Nurbaya ini boleh banget Bu dijadikan sebagai duta lingkungan hidup karena duta sini udah nggak laku dia jadi duta lingkungan hidup sekarang. Mau dong? Kebanggaan sih. Nah, Iya, iya. Buat Irfan, kamu selalu merasa bahagia jika ada di tengah binatang-binatang kamu. Iya. Lama banget. Enggak. Gue lagi ngebayangin, iya. Jadi walaupun gue capek gimana, gitu tuh kalau udah gitu tuh, iya lu tau lah seperti mungkin lu bahagia ketika mendengarkan musik terus jadi, Ya kayak gua lagi ada di tengah konser gitu kan ya. iya. Jadi Bahagia gitu. kebahagiaannya tuh, ya gue ke konser yang sama, bahagia lu sama bahagia gue beda gitu. Betul. Oke, ini sejalan sama campaign dan juga slogan sama moto dari JNE yaitu bahagia bersama. Ada sesuatu dari JNE buat Irfan. Nah, Ih pakai repot-repot nih. Rona gak perlu, Rona mah ih. lu tadi udah repot-repot bawa ular. Iya. Ih. Nah, Gak usah repot-repot, ih. Rona. tunggu. Gimana? Apa Ini sih? ada ini paket buat Irfan. Wow. Bahagia bersama. Paket. Ini buat tetannya Kang Maman sama Mice kartun yang menggambarnya. Iya. Di dalamnya ada bukunya, ada macam-macam merchandise-nya, ya. Ini bagus banget. Daripada gue udah pulang ternyata ini omongin sama lu beda. Ini istrinya sabar ya sama dia ya. Kenapa gue anaknya 5? Gerak cepet, nafsu ke binatangnya tinggi. Wow. Nah, ini bukunya. Tema apa? Sok tarik. Nah, gitu. Betul. Gue kemarin ketemu orang ya yang hobinya tuh bikin perpustakaan terapung gitu ke pulau-pulau. Yang di Sulawesi. Ya Sulawesi, Kang Ridwan. Iya, Kang Ridwan tuh sahabatnya Kang Maman juga yang di Mandar. Mandar. Iya, Dia Pak Wali cerita Mandar. anak-anak di sana tuh melihat buku baru itu bahagia dan katanya sensasi membuka plastiknya tuh mereka juga Betul. seneng. Gue sampai nangis dengernya. Kang Maman salah satu penggiat literasi mengirimkan buku-buku besar pakai JNE. Iya, betul. Ini ada tasnya juga. Oke, Iya. simpan dulu satu. Kasih. Ya. Nah, satu lagi ini buat Irfan, ini namanya paket Adbox ya. JNE kalau ngirimin pakai seperti ini. Kenapa Irfan dikasih paket ini? Karena kami yakin ada sesuatu yang bisa Irfan lakukan untuk mendapatkan bahagia bersama. Sok buka. Bukan binatang, dan dia mau nggak takut binatang. Sok. Anda bisa nerima paket dan membukanya tidak tadi ini cepat. Unboxing kan. Ke atas atau kaset. Sama ular aja berani buka begini susah. Nah, boleh dibaca dan diperlihatkan. Peta. Emang kamu Dora? Sok. Wow. 10 juta. 10 juta buat Irfan dari JNE. Wow. Tapi ingat Irfan, punten sekali lagi. Bahagia bersama. Ya. Rezeki nggak tahu buat siapa, Ya. tapi lewat Irfan. Ya. 10 juta dari JNE mau kamu salurkan kemana? Jadi. Pasti udah punya, yakin saya. Mas. Ya. Top. Oh my god. Jadi, aduh tapi lihat. Kenapa? Terharu? Oh. Oh, tenang. Karena dari yang diundang ke sini, kami pilih orang-orang mana yang aku sih yakin dia pasti punya sesuatu untuk berbagi kebahagiaan. Banyak sebetulnya bisa lakukan dengan 10 juta ini. Di channel gue ketemu banyak orang. Maaf. Orang susah. Ada ODGJ yang hanya bisa makan ngemut-ngemut sampah. Gue Astagfirullah. temukan. Gue ketemu nenek-nenek yang dengan hidung membusuk, dia tinggal sendirian di rumah rayotnya. Ada. Banyak banget. Ada juga gue ketemu dengan para pecinta hewan yang makan buat dia aja susah, tapi dia masih mengutamakan makan untuk hewannya. Gue ketemu juga dengan orang yang meninggal karena COVID,
isolasi mandiri di rumah, dikelilingi 4 anjingnya. Anjingnya setia sampai mati. Gue juga ketemu dengan orang-orang yang terlantar pinggir jalan tapi dia bawa kucing kemana-mana. Astagfirullah. Dia dikasih uang nggak mau karena dia maunya bekerja. Dia makan nomor 2 yang penting kucingnya makan. Gue ketemu juga dengan lembaga konservasi kebun binatang yang kalau mau teriak sebetulnya mereka karena biaya operasional memberikan makanan binatang-binatang itu luar biasa. Kita masih bisa puasa. Binatang tidak mengerti itu. Walaupun binatang bisa dikuasakan, tapi kita sudah mengambil mereka dari alamnya. Kita harus tanggung jawab dengan dirinya. Jadi Ronald, JNE mudah-mudahan 10 juta ini berkecamuk gue. Entah untuk hewan, entah untuk manusia, tapi untuk kebaikan yang jelas. Masya Allah. Gue pos-posin ya. Mau nggak silahkan. Gimana Irfan aja. Ini mungkin yang membuat kenapa Irfan Hakim rezekinya berlimpah, kepeduliannya tinggi banget. Tiru nih kebaikan Irfan Hakim. Pan, kamu keren Pan. Dan saya feeling ini bukan yang pertama dari JNE buat kamu. Nih ya, JNE perusahaan yang saya tahu CSR-nya banyak, peduli dengan anak yatim, peduli dengan banyak hal yang memang kemanusiaan. Ya. Kalau misalnya memang Irfan punya program untuk menyalurkan, saya kira bisa ada obrolan berikutnya antara JNE sama Irfan Hakim. Ya. Ya. Paket. Makasih lu. Gue tidak maksud sini. Maaf ya. Nggak apa-apa. Enggak, sorry, tiba-tiba kebayang orang-orang yang begitu. Aduh, sorry, gue bisa ngangguk ya. Ngaguk-guk itu nangis bukan anjing ya. Ngaguk-guk. Ya udah, oke. Nah, ini semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang akan kita dapatkan. Tapi jangan hitungan. Mau ngasih ini ntar bakal dapat apa dari Tuhan. Ingat, matematika Tuhan mah beda, matematika Allah mah beda. Saya yakin Irfan bukan orang yang hitungan, makanya rezekinya lebih dari cukup. Kenapa? Peduli, bukan hanya sama manusia, tapi juga sama makhluk Tuhan lainnya, tanaman dan juga binatang. Wah, keren. Lagi Ronald. Sama-sama, ya. Udah ngasih ular, gua kasih duit. Ini mah paling baik host sumpah. Ya, ada acara ngasih Dari 10. mana uangnya? Dari JNE. Irfan Hakim didoain sama saya, semua teman saya mas selalu saya doakan tiap habis sholat, meskipun jarang sering ketemu tapi kita selalu bersama dalam semangat dalam hati. Ya, satu nuhun pisan. Ke rumah aku kapan-kapan. Boleh. Dan yang paling penting, kenapa saya hari ini juga berbahagia? Irfan Hakim pakai baju produksi saya. Bagus. Coba berdiri dong. Sengaja gue pakai buat lo. Nah, ini baju produksi saya namanya Laula. Kamu muter dong dikit. Ya, betul. Kelihatan batiknya di ada belakang. batiknya tuh di sini, ada Batiknya di sakunya tuh. belakang. Bagus ya. Tuh ada Oke. sakunya juga. Tuh, keren. Masih ada harganya juga. Berapa sih? Kenapa kamu nggak copot? Berapa? Kan lebih gratis. Aku nuhun Irfan. Aduh, Sing sehat, gue sing jadi banyak mewek rezeki. mana Ya mah. nggak apa-apa. Udah lama nggak nangis di acara kan? Ya. Hanya JNE yang bisa membuat kamu Thank you. nangis. Wah, edan. Untold Story. Untold Story. Nah teman JNE, kalau misalnya kamu suka dengan episode Irfan Hakim ini, ya dari yang asalnya ketawa-ketawa, lihat gua ketakutan, terus sampai akhirnya nangis-menangis seperti ini, boleh kamu tonton episode lainnya juga, seru. Kalau habis nonton diinget-inget apa nih obrolan serunya, ada quotes yang bagus kamu catat, karena siapa tahu kamu yang dapat hadiah, karena ada kuisnya Irfan. Oh, ada kuis. Kuisnya itu ada smart TV, ada smartwatch, ada handphone dan sebagainya. Jadi pastikan kamu menonton episode-episode lainnya. Irfan Hakim matur nuwun sekali lagi. Nuhun. Kalau Suara Praja pamit, sampai jumpa lagi di JNE Untold Story berikutnya. Bahagia bersama. Assalamualaikum.